Selamat datang di saluran infografis dengan komentar. Hari ini, kita akan membahas infografis berjudul Croplands, yaitu tentang lahan subur yang diterbitkan oleh Visual Capitalis berdasarkan publikasi Potapov dan lainnya dari tahun 2022 di majalah Nature Report. Peta dunia menunjukkan gradien warna bagian lahan subur dari ungu ke kuning, di mana ungu hampir 0% dan kuning 100%. Daerah yang tidak mempunyai lahan subur ditandai dengan warna hitam. Perlu diketahui bahwa sebagian besar lahan tidak digunakan untuk pertanian. Ini bisa berupa kawasan hutan atau lahan terlantar dan gurun. Kita tidak dapat mengetahuinya dari peta. Namun dari publikasi dasar, kita dapat melihat bahwa antara tahun 2003 dan 2019, 9% lahan subur di dunia bertambah. Peningkatan terbesar terjadi di Afrika, 34%, dan Amerika Selatan, 49%. Benua-benua lainnya masih mempertahankan wilayah budidaya serupa selama 17 tahun ini. Fenomena ini tersaji dengan baik dalam grafik perubahan luas lahan garapan, kawasan hijau yaitu padang rumput dan padang rumput, serta kawasan terbangun. Mari kita lihat peta ini. Kami melihat adanya ketidakmerataan dalam distribusi lahan subur. Terdapat beberapa pusat pertanian besar di dunia yang struktur pembangunannya didominasi oleh lahan garapan, yaitu lahan yang dapat ditanami serealia, tanaman pakan ternak, dan tanaman minyak. Di wilayah lain, porsi lahan tersebut lebih kecil. Pangsa wilayah pertanian di masing-masing negara disajikan pada peta. Kawasan pertanian mendominasi lanskap Bangladesh, India, Ukraina, Moldova, dan Denmark. Selain negara-negara yang disebutkan di atas, Eropa tanpa Skandinavia jelas lebih hijau dibandingkan benua lain, di mana wilayah pertanian mencakup 20 hingga 50% di sebagian besar negara. Namun, pertanian dibatasi oleh kendala lingkungan seperti topografi permukaan dan jenis tanah. Oleh karena itu, mari kita lihat sebaran lahan garapan di daerah-daerah. Kami memperhatikan beberapa wilayah utama di dunia: Amerika Serikat bagian tengah dan Provinsi Tengah Kanada, Argentina Timur Laut, India, khususnya India bagian utara, Ukraina, wilayah selatan Rusia, dan sebagian Kazakhstan sabuk solis kualitas terbaik, Cina Timur Laut, di Afrika, Nigeria Utara, dan Niger Selatan, dan Sudan Tengah, di Australia, sabuk di sepanjang pegunungan Pembagi dan wilayah selatan Perth. Kita juga bisa merujuk pada Kamboja di Asia Tenggara. Akhirnya, sebuah kejutan. Benua yang paling banyak pertaniannya ternyata adalah Eropa, tidak termasuk Skandinavia. Bagian lahan subur di sini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan luas lahan. Pada saat yang sama, pertanian modern, mekanisasi, dan intensif berlaku di Eropa. Intensifikasi pertanian di Eropa lebih tinggi dibandingkan di Amerika Utara, meskipun beberapa perusahaan kimia pertanian berafiliasi dengan Amerika, seperti Monsanto yang diambil alih oleh Bayer Jerman beberapa tahun lalu. Perbedaan ini di satu sisi disebabkan oleh luas areal, namun di sisi lain oleh budaya pertanian yang tinggi di Eropa. Mari kita lihat grafik konsumsi pupuk per hektar. Lebih banyak dari mereka yang digunakan di Uni Eropa dibandingkan di Amerika Serikat. Praktik pertanian, termasuk penggunaan produk perlindungan tanaman dan pupuk, merupakan salah satu elemen budaya ini. Di Amerika Serikat, luas masing-masing lahan sangat luas, dan pada lahan yang luas tersebut, keekonomian budidaya memungkinkan pengurangan jumlah perlakuan agroteknik. Misalnya dengan menggunakan metode agroteknik, penyemprotan, dengan mengorbankan hasil yang lebih rendah. Dan inilah fakta menariknya, beberapa lahan subur, yaitu yang terlihat dari antara ke antara di Polandia bagian barat, adalah salah satu yang terluas di dunia. Anda dapat melihat seluruh dunia di Google Earth untuk mengamatinya dan membandingkannya antar negara. Sekarang, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda, tapi tolong analisa tanpa emosi. Tanah hitam humus yang subur di Ukraina dan Rusia tidak hanya dapat menghasilkan lebih banyak hasil pertanian dibandingkan tanah miskin di negara-negara Eropa lainnya, namun juga dapat menghasilkan makanan yang lebih sehat karena tidak memerlukan pupuk dalam dosis tinggi seperti
tanaman di negara-negara Eropa lainnya. Dengan kata lain, produksi pertanian di Ukraina dan Rusia tidak hanya sangat efisien, namun juga lebih mudah untuk menanam tanaman organik di sana. Hal ini dapat dilihat pada grafik yang disajikan. Meskipun pertumbuhannya intensif, Ukraina menggunakan pupuk 2 kali lebih sedikit per hektar dibandingkan di Perancis, Jerman, dan Polandia. Ukraina bermain di liga yang sama dengan Australia dan Argentina. Tanyakan pada diri Anda negara mana yang bisa menghasilkan makanan yang lebih sehat. Para petani mengetahui hal ini, sedangkan konsumen Eropa tidak. Jika Anda melihat materi di internet tentang biji-bijian yang membusuk di gerobak, atau tentang membuat jagung setelah panen dengan ekskavator tanpa sistem sanitasi yang baik, ini menyangkut situasi individu atau kurangnya standar yang terkait dengan aparatur administrasi negara yang tidak berfungsi dengan baik atau pertanian yang predator dan tidak terstandar, manajemen dalam kondisi krisis negara, karena Ukraina berada dalam krisis jangka panjang yang dampaknya sedang kita amati. Namun, terlepas dari apa yang terjadi saat ini dan emosi yang terkait dengannya, pertanian Ukraina dan Rusia memiliki begitu banyak potensi dalam bentuk tanah hitam yang subur, sehingga jika dikelola dengan baik, mereka tidak akan memiliki persaingan di belahan dunia ini. Mereka sudah tidak punya lagi, dan kini ada juga modal dari negara lain yang berminat melipat gandakan kekayaan tersebut. Saya tidak melihat adanya kemungkinan bersaing dalam produksi rapeseed atau gandum dengan Ukraina dan Rusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hanya destabilisasi yang dapat menghentikan potensi ini untuk dilepaskan. Saya berbicara tentang Ukraina karena protes para petani Eropa terhadap impor produk pertanian dari negara ini yang terjadi selama perekaman materi ini. Namun pertanian Rusia memiliki luas lahan subur 5 kali lipat dibandingkan pertanian Ukraina. Rusia mulai meninggalkan daerah-daerah yang lebih sulit di utara, di mana tanaman pangan diperkenalkan dalam kondisi iklim yang kurang menguntungkan pada masa Uni Soviet, namun mereka berfokus pada tanah yang paling subur di bagian selatannya. Dan inilah pemain nomor 1 di Eropa saat ini, yang mungkin belum pernah Anda dengar. Mereka mempunyai lahan yang paling subur setelah Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Rasa ingin tahu yang luar biasa. India mengalokasikan hampir seluruh produksi pertaniannya ke pasar dalam negeri. Pasar ini dicirikan oleh konsumsi pupuk yang tinggi dan sejumlah besar pertanian kecil tanpa mekanis. Upaya untuk mengubah struktur pertanian melalui peraturan mendapat protes keras dari para petani. Omong-omong, pengamatan lain yang bertentangan dengan beberapa klaim populer, pertanian kecil sering dikaitkan dengan produksi makanan sehat, lebih sehat dibandingkan pertanian komersial. Nah, yang sering terjadi justru sebaliknya, rezim kontrol misi untuk produk pertanian yang dikontrak pada pertanian skala besar menerapkan standar yang lebih tinggi, termasuk standar mengenai penggunaan produk perlindungan tanaman dibandingkan pada pertanian kecil yang tidak terkontrol. Keramahan ekologis pada peternakan skala kecil merupakan aspek yang tidak terlalu terkait dengan kualitas makanan yang mereka hasilkan, namun juga pada kemungkinan mempertahankan bentang alam dan struktur alam yang lebih kondusif bagi keanekaragaman spesies dibandingkan dengan pertanian monokultur skala besar. Amerika Serikat dan Kanada mampu melakukan swasembada pangan jika mereka menginginkannya, namun mereka banyak mengimpor dan mengekspor. Menariknya, tidak hanya ubi jalar, kentang asal Amerika juga semakin banyak ditemukan di supermarket Eropa. Tiongkok merupakan negara nomor 1 di dunia untuk beberapa jenis tanaman, namun negara ini menggunakan pupuk 2 kali lebih banyak dibandingkan negara-negara Eropa. Seluruh bagian timur Tiongkok, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, merupakan wilayah dengan lahan subur dan budaya pertanian yang tinggi. Australia dan Argentina telah menjadi lumbung pangan bagi wilayah selatan selama beberapa dekade, sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, dan merupakan eksportir hasil pertanian yang kuat ke pasar dunia. Beberapa kata tentang Afrika, beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa benua ini menderita kelaparan permanen. Faktanya berbeda, banyak negara di Afrika yang mampu swasembada pangan. Situasinya sedikit berbeda di Afrika Utara, misalnya,
Mesir yang mengimpor banyak gandum dan mengonsumsi pupuk per hektar terbanyak di dunia. Kelaparan terjadi sebagai akibat dari konflik bersenjata dan gangguan terhadap rantai pasokan dan redistribusi. Selain itu, bantuan kemanusiaan terbaik bagi banyak negara yang menjadi tujuan bantuan tersebut adalah dengan memungkinkan petani lokal menjual hasil pertanian, misalnya dengan menjual produk pertanian ke pasar luar negeri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan kemungkinannya, tetapi sejumlah kecil produk pertanian Afrika juga dapat dibeli. Misalnya, di Eropa, Anda bisa membeli kacang macadamia dari Kenya atau kopi dari Ethiopia sedikit lagi dan melalui Prisma rak-rak toko. Kami berpendapat bahwa pertanian Afrika tidak memiliki apapun untuk ditawarkan. Artikel yang menjadi dasar infografis hari ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara Afrika saat ini berada di barisan depan negara dengan peningkatan luas lahan subur dan pertumbuhan produktivitas per kapita terbesar, misalnya Angola, Republik Demokratik Kongo, Zambia, Mozambik, Pantai Gading, luas wilayahnya telah meningkat lebih dari 100% sejak tahun 2003. Silakan lihat grafik ini. Afrika memiliki tingkat pertumbuhan lahan subur tertinggi di dunia. Pada saat yang sama, di Afrika, selain Mesir, penggunaan pupuk paling sedikit di dunia, ada begitu banyak pembicaraan tentang pertanian berkelanjutan saat ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagan lain yang menunjukkan luas lahan subur per orang di suatu negara. Negara-negara dengan luas lahan subur per kapita terluas, misalnya Australia, Argentina, Rusia, dan Ukraina. Negara-negara ini merupakan pusat ekspor biji-bijian dunia. Mereka sepenuhnya mampu swasembada pangan dan memasok kebutuhan dunia pada saat yang sama. Seperti yang kita lihat pada grafik sebelumnya, negara-negara tersebut memproduksi makanan dengan menggunakan lebih sedikit pupuk dibandingkan negara-negara lain di dunia. Polandia dan Prancis menonjol di Uni Eropa dalam hal luas lahan subur per orang. Jumlah mereka di sini lebih banyak daripada rata-rata dunia, dan inilah penemuan lainnya. Rata-rata, Afrika memiliki jumlah lahan subur per orang yang sama dengan wilayah lain di dunia. Dalam situasi seperti ini, kurangnya lahan subur tidak bisa menjadi penyebab kelaparan dan kekurangan gizi. Jika mendengar kasus seperti itu, pasti penyebabnya berbeda-beda. Jerman, India, dan Tiongkok memiliki lahan subur per kapita 2 kali lebih banyak dibandingkan Prancis dan Polandia, lebih sedikit dibandingkan rata-rata dunia atau rata-rata di Afrika. Namun kita tidak mendengar tentang kelaparan di Jerman. Dari daftar ini, lahan yang paling sedikit bisa ditanami per orang adalah di Belanda. Data ini menjelaskan mengapa Tiongkok, India, dan Belanda mempunyai penggunaan pupuk buatan per hektar yang sangat tinggi. Pertanian di sana harus intensif untuk memenuhi konsumsi lokal. Grafik terakhir yang akan saya tunjukkan hari ini berkaitan dengan Uni Eropa. Ini mungkin tampak aneh bagi Anda, namun Uni Eropa adalah pemain pertanian terbanyak secara global, sebagaimana dibuktikan dengan porsi subsidi untuk pertanian yang mencakup sekitar sepertiga dari seluruh pengeluaran anggaran Uni Eropa. Pertanian merupakan pos pengeluaran terbesar. Eropa banyak berinvestasi di bidang pertanian dan oleh karena itu akan terus melindungi pasar dalam negeri dari persaingan produsen pertanian lainnya, dan Anda dapat yakin akan hal itu. Salam, dan saya mendorong Anda untuk menonton episode yang tersisa di saluran kami. Saya mengundang Anda untuk mengomentari materi ini secara substantif.